Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita kesehatan sehingga di sore yang sejuk ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita usahakan, duduk kita, berangkat kita menuju masjid ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat assalam marilah kita curahkan pada junjungan besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah kita diberi kesehatan sampai hari ini. Yang dulu mungkin masih dalam ingatan kita waktu kita masih kecil. Masa kecil kita dulu, apalagi yang mbah-mbah sekarang, dengan masa kecil seperti anak-anak seperti ini jauh berbeda. Sekarang mungkin enggak ada anak kecil yang tahu namanya napa nggih? Jedil napa? Granting. Jedil nggih. Wonten sing istilahna napa nggih? Budin mores. Napa niku? Ngaraih kacang nggih. Mores teng mriki mores. Teng ngene kula jedil. Wonten sing ngranting wonten. Dulu mungkin kita masih teringat. Saya aja yang lahiran 80-an, main 90-an masih wonten tradisi niku. Ya walaupun ada sedikit yang reka-reka bedul kayak gitu. Wonten. Kita masih ingat seperti itu. Yang dimana petani masa itu mereka menunggu-nunggu lamanya panen. Antara menanam sama panen sih pinten bulan? 3 bulan, sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan itu kira-kira setiap penari ada masalah napa mboten? Ada. Wonten hamane napa? Tikus. Apa malih? Rusa. Kancil kalau dulu. Wonten niku napa suket-suket. Napa malih ciplukan. Niku suket napa sanes? Hama juga. Ada enggak kalau seandainya petani lah jornabai, ia lagi nandur kacang, suketnya dijoraken, wah lumayan go ngarit wedhus ngemben. Atau ciplukan lumayan anak buah cilik-cilik, wonten apa mboten? Enggak ada. Nanti tanaman kacangnya enggak maksimal. Jadi dia harus fokus yang namanya nanam kacang ya diambil. Istilahnya nopo? Matun nopo nggih? Dipatun supaya hilang suketnya. Karena fokus untuk tujuan, yaitu membesarkan kacangnya. Seperti kita di dunia, fokus kita adalah hidupnya untuk akhirat.
banyak kehidupan dunia yang menggiurkan, seperti ibaratnya petani. Kalau petani ini masih oke lumayan anak ciplukane ngemben panen bareng kayak gitu. Namun dia tetap harus fokus satu, nggak bisa dua-dua, nggak bisa tiga-tiga. Seperti juga halnya kita beribadah untuk akhirat, maka dunia itu banyak perhiasannya. Maka setiap muslim harus fokus yaitu menghadapi ujian di dunia untuk menggapai akhiratnya. Banyak orang dan banyak setiap manusia itu mempunyai ujiannya masing-masing. Dengan seorang yang bekerja sebagai petani, atau seorang yang bekerja sebagai buruh pabrik, atau seorang yang bekerja sebagai PNS, atau seorang yang bekerja sebagai dokter, maka ujiannya pun berbeda-beda. Sehingga kalau seandainya seorang yang berhasil melewati ujian itu, maka dia akan berhasil melewati dunia dan akan menggapai akhiratnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Siapa saja yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami memberikan balasan pekerjaan mereka kepada mereka di dunia dengan sempurna, sedang mereka tidak akan dirugikan di dunia. Dikatakan, mangkana yuridul hayatud dunya wa zinataha. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kehidupan dunia beserta perhiasannya. Gampangannya, kalau pedagang, seorang pedagang itu kehidupan dunianya dan perhiasannya nopo? Kira-kira perhiasannya nopo? Perhiasannya bisa jadi adalah keuntungan yang banyak, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bangun rumah, anaknya banyak, itu perhiasan dunia. Namun yang namanya perhiasan dunia itu bisa dicapai dengan bekerja keras. Bisa saja orang yang berhasil namun dia tidak melewati dengan semestinya karena kepengen keuntungan dunia yang banyak, sehingga dia harus menyiasati bagaimana cara mendapatkan perhiasannya dengan mudah. Sehingga nggak sedikit seorang yang mereka mengambil keuntungan dengan cara yang curang. Pedagang terkadang mereka mencurangi dagangannya dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh bakul bakso. Karena bakul bakso beli dagingnya mahal, saniki harganya pinten sekilo daging 120, 120 sekitar itu. Karena mahal lah, sing gampang bae daging kucing bae. Bahkan ada yang daging tikus, pernah ketahuan di Jakarta. Kemarin aja ada orang yang jualan daging kucing, ketahuan karena ada kepala kucing. Akhirnya tetangga ada yang beli, kok rasanya beda, bukan daging sapi, ternyata daging kucing yang ditangkap dan dijual belikan. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga seorang yang mereka kayaknya kok mahal kalau beli daging sapi, yang mudah adalah daging kucing banyak, maka diambil keuntungannya banyak. Dia akan mendapatkan kehidupan dunianya, mungkin keuntungannya jauh lebih besar. Atau seorang guru, harusnya ini tugas yang sangat mulia, namun dia hanya kepengin kehidupan dunia dengan kepengin gaji gede. Biasanya guru sih kepenginnya nopo? Dados nopo? PNS. Wis dari PNS dadi nopo malih? Kepala sekolah. Kepala sekolah nopo malih ndure? Dinas lah langsung bae. Kepengin seperti itu. Dia hanya kepengin naiknya seperti itu, maka dia sekolah lagi S2 supaya dapat gelarnya lebih tinggi, sehingga kepengin dapat jabatan yang lebih tinggi, maka dia akan mendapatkan itu semua. Bisa jadi Allah kasih itu di dunia semuanya, dia ngajar tujuannya hanya kepengin itu, enggak fokus kepada
murid yang dia ajar, namun fokusnya adalah kepengin jabatannya. Karena ada orang yang seperti itu. Ada orang ya mungkin kecemplung atau yang lainnya terus bilang, lah nyong ora kepengen engko kari nyong wis dadi kepala sekolah ngesuk lah, nyong bakir pindah kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Karena tujuannya kepengen jadi kepala sekolah. Atau seorang dokter. Pekerjaannya sangat mulia menolong seorang, namun karena dia kepengin adalah gajinya yang besar, tujuannya hanya dunia, dunia dan dunia, sehingga sudah dokter kepengin jadi naiknya spesialis, sekali operasi dapat banyak. Seharusnya gampang ini nggak perlu disesar, namun kepengin cepet duit akeh, jadi kepengin yuk sesar bae bu cepet gitu, akhirnya dia dapat juga keuntungan yang besar. Maka kalau seandainya dia hanya kepengin kehidupan dunia, maka dia akan mendapatkan itu semua di dunia, namun dia nggak mendapatkan pahala menolong seorang. Atau ustadz, gampangannya dia sekolah SAG, kepengin nambah lagi, kepengin supaya terkenal, tambah MAG. Kok MAG kurang keren ya, tambah maning doktor, profesor. Tujuannya hanya kepengin gelarnya tinggi supaya jadi terkenal, kalau dipanggil ke sana bayarannya jadi besar. Sampai ada orang yang bayarannya sekali bayaran pinten 6 juta sekali tampil, itu kelas kabupaten. Karena di tempat kami dulu ngamanggil ustadz yang lucu bayarannya pira, jaluknya 6 juta gitu. Jaluk dijemput dengan timnya. Karena intinya apa, kalau pengajian selesai apa pengajian apa lucu banget gitu. Nggak ada ilmunya, namun yang diambil adanya lucunya, maka nggak boleh seperti itu. Belum kalau sekelas nasional sampai dipanggil puluhan juta sekali ceramah, hanya tujuannya untuk mencari dunia. Dia akan mendapatkan itu di dunia, namun di akhirat nggak mendapatkan sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habitat ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Mereka itulah orang-orang yang tiada lain untuk mereka di akhirat kecuali neraka. Allah ingatkan, mereka yang di dunia mencari keuntungan dunia saja, seharusnya dia mendapatkan pahala yang besar dunianya. Yang kita contohkan tadi seharusnya itu pekerjaan yang sangat mulia, namun dia pikirannya hanya untuk urusan dunia, dunia dan dunia. Maka itulah orang-orang yang tidak lain hanya akan mendapatkan neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Mereka capek-capek di dunia, sudah mengumpulkan harta di dunia, namun ditinggal mati dan nggak mendapatkan sedikit pun apa yang dia dapatkan di dunia, kecuali hanya lelah dan kesenangan. Namun di akhirat hanya akan mendapatkan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ada nggak orang yang di dunia dia mencarinya hanya dunia, dunia dan dunia, namun kok nggak mendapatkan dunia sama sekali? Ada nggak yang istilahnya gampangannya kat esuk kerja tekan bengi namun kere bae, wonten apa mboten? Akeh, ora sithik tok, bahkan banyak. Dia hanya pikirannya dunia, 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 kepriwe ngolet duit. Salat ya ditinggal, ngaji apa maning, pokoknya hanya pikirannya dunia tok. Namun tetap saja dia tetap nggak kaya-kaya, jabatannya tetap di bawah, terus nggak pernah naik. Ada orang-orang yang seperti ini, dan Allah pun mengatakan, mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman yurid.
Siapa saja yang menginginkan balasan yang segera, dia kepengin hanya di dunia saja, enggak pikirannya ke akhirat. Pekerja dia dapat di dunia, bekerja dia dapat di dunia. Yang mereka kerjakan di dunia balasannya hanya menyegerakan balasannya hanya di dunia saja, dengan apa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang kami inginkan, maka barang siapa yang menginginkan balasan yang segera, maka kami akan menyegerakan balasan itu hanya di dunia dengan apa yang kami kehendaki. Barang siapa yang kami inginkan, artinya kalau Allah inginkan dia di dunia mendapatkan, dia akan dapatkan. Namun banyak orang yang dia inginkan di dunia, kepenginnya kaya di dunia, dan Allah nggak dikehendaki, maka dia nggak akan mendapatkan kekayaan di dunia. Banyak orang-orang kafir yang mereka bekerja dari pagi sampai malam, dan Allah kehendaki mereka kaya. Bahkan ada yang orang kafir yang dia kerjanya hanya sedikit waktunya, namun dunianya dia dapat sangat banyak. Allah kehendaki mereka. Namun tidak sedikit seorang muslim yang mereka bekerja dari pagi sampai malam, dia hanya mendapatkan sedikit di dunia saja, karena Allah hanya menghendaki dia mendapatkan sedikit. Dalam ayat ini, ayat kedua ini 1 dan 2, maka banyak faedah yang mendapat kita ambil. Yang pertama adalah pada kedua ayat tersebut bahwa kesyirikan membatalkan amalan-amalan kebaikan, dan bahwa menginginkan dunia dan perhiasannya pada amalan yang dikerjakan akan membatalkan amalan tersebut. Orang yang bekerja di dunia, kalau dia seharusnya mendapatkan pahala dunia dan akhirat, namun dia hanya menginginkan pahala di dunia, maka Allah akan kasih dia di dunia. Karena dia kepengen mendapatkan dunia, dia masuk ke dalam syirik kecil, kepengin dilihat oleh orang lain, maka amalannya akan hilang. Di akhirat kan mendapatkan pahala sedikit pun. Namun kalau seandainya dia berbuat syirik besar, maka bahkan bukan hanya masalah dunia tok, akhirat pun akan masuk dalam api neraka, dan itu selama-lamanya. Yang kedua, bahwa Allah kadang-kadang membalas orang kafir dengan apa yang mengharap keduniaannya, dengan amalannya, dengan kebaikan-kebaikan di dunia. Dia tidak tersisa lagi satu kebaikan pun baginya di akhirat untuk diberi balasan. Contoh, paman Nabi, yaitu bapaknya Ali bin Abu Thalib, namanya sinten? Namanya sinten? Pamannya Nabi, bapaknya Ali bin Abu Thalib, yang mendidik Rasulullah SAW dari kecil sampai besar. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib, beliau mendidik Rasulullah SAW dari kecil 10 tahun sampai dewasa dalam perlindungannya Abu Thalib. Kalau seandainya dia seorang muslim, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Sampai menjelang wafatnya Rasulullah mengatakan, "Qul ya ammi la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Sungguhnya kalimat ini akan saya hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan pahala surga yang tinggi. Namun dia enggan, dan dia pun akan masuk dalam api neraka. Ini orang yang sudah menolong Rasulullah SAW. Seharusnya di akhirat mendapatkan pahala yang sangat besar, namun dia tetap berbuat syirik. Atau orang yang biasa, bukan seorang kalangan dari keluarga Rasulullah SAW, yang sangat terkenal mungkin, Lady Diana, sinten niku, Ratu Inggris. Dia sangat terkenal waktu itu adalah orang yang sangat dermawan.
Dia orang yang sangat terkenal dengan dermawannya, sampai banyak orang yang kehilangan saat beliau mati. Suka membantu orang miskin, anak kecil, semua dia cintai. Namun Allah sudah balas semuanya di dunia. Apa itu? Dengan dijadikannya dia seorang ratu. Dia pun awalnya dianya rakyat biasa, pengajar TK, lalu bertemu dengan Pangeran Charles, lalu diangkat menjadi ratu. Dia sudah diratukan dan menjadi istrinya pangeran, punya kekayaan yang sangat banyak, hidupnya mewah, dan dia sudah mendapatkan itu di dunia. Dan di akhirat, karena dia bukan seorang muslim, dia nggak mendapatkan sedikit pun, walaupun hanya seteguk air di akhirat. Dia hanya akan mendapatkan di dunia saja. Na'udzubillah min dzalik. Maka berluntunglah seorang muslim, walaupun dia nggak sekaya Lady Diana, mungkin dia nggak seperti ratu, mungkin dia hidupnya ket cilik ngasih tua umai bocor terus. Wonten apa mboten? Ada orang yang mbah-mbah nyongket cilik ngasih wis tua umai bocor terus iku. Orang ngarep dandani mburi bocor, mburi dandani kamar sing bocor gitu. Ada yang curhat kayak gitu. Enggak pernah selesai masalah rumahnya. Namun bisa jadi karena kesabarannya, karena amalannya, dia akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang ketiga, pada keduanya terdapat peringatan keras dari menginginkan dunia pada amalan-amalan akhirat. Dan yang terakhir faedahnya adalah pada keduanya terdapat anjuran untuk menginginkan akhirat pada amalan-amalan solih. Maka tujuan seorang muslim harus fokus untuk akhirat, jangan hanya dunia. Dunia akan mengikuti bagi orang yang tujuannya adalah akhirat. Seperti ibarat orang yang ngejar bayangan, matahari nang kulon, berarti seorang berdiri bayangannya teng pundi? Wetan. Diuber-uber nyekel sirahi ora kadang kecendak. Arepan mlayu sepira ora kadang kecendak, kecuali wis wengi ilang gitu. Namun kalau seandainya seorang yang berlari ke arah matahari, ya pasti bayangannya akan mengikuti. Itu ibarat seorang yang akan mengejar akhirat, pasti dia dunia akan mengikutinya. Punya uang, Allah sudah janji bahwa orang yang akan berinfak pasti Allah akan ganti 1, 10 sampai 700 kali lipat. Nggak usah pikiran aku harapan ngolet dunia baik, nggak perlu. Kita sudah pikirannya akhirat, pasti dunia akan mengikuti. Bisa ganti, Allah akan menggantinya langsung, atau Allah akan gantinya di akhirat. Pasti Allah akan gantikan itu. Atau seharusnya dia sudah hanya sedikit, namun Allah ganti dengan sesuatu yang banyak. Contoh, ada seorang pemuda yang pulang dari Semarang. Karena kerjanya di Semarang, dia pulang ke Purbalingga, duit kur 5.000, namun sudah ngisi di pom bensin, sehingga lah wis 5.000 tek infakna nang masjid di siapa itu ya, saya lupa bilangnya, di daerah habis Wonosobo Temanggung, di masjid aku Temanggung, tinggal 5.000 dia infakkan di masjid Temanggung. Bismillah, dari Temanggung ming Purbalingga ora duit babar belas. Saat itu ya pikirannya ya kepengen dapat pahala saja, nggak pikiran lain-lain. Akhirnya dia pulang sampai di Banjarnegara, karena hujan gede, jadi dia kepengennya ngebutnya yang jalan kosong. Saat di lampu merah lagi ngebut banter banget, terus ada mobil yang sama-sama mungkin pikirannya lagi udan gede, mas arep ana motor lewat, akhirnya nang mobil lampu merah ditabrak baik, sing
pemuda ini karena lampunya hijau, berarti kan orang Singapura tambah banter, akhirnya di tengah-tengah sit pada baik kaget deh mobilnya mandek, namun tetap laju zzzz gitu, motornya bres goyang, akhirnya selamat nggak jadi jatuh. Dia pikir tekan mau wis neletek dia bilang sudah neletek sepanjang jalan, dia wis neletak pokoknya nggak berani lagi ngebut. Namun dia pikiran alhamdulillah, mungkin bisa jadi karena 5.000 ini yang dia infakkan di Temanggung tadi, bisa jadi karena dia nggak kepikiran dunia, dia pikirannya hanya akhirat. Bisa jadi seharusnya dia nabrak berjuta-juta yang harus dia keluarkan, namun karena dia infakkan 5.000, mungkin Allah ganti itu. Dia pikirannya sampai situ, padahal dia orang biasa. Mungkin bisa jadi seperti ini, dan mungkin banyak orang yang sudah aku infakkan dan yang ora balik-balik kayak gitu. Mungkin ada orang yang kayak gitu juga. Mungkin Allah ganti dengan kesehatan. Seharusnya dia kok sakitnya parah jadi tambah sehat, nggak perlu berobat. Mungkin bisa jadi Allah ganti dengan kesehatannya, atau bisa jadi Allah ganti besok di akhirat sedang pilot tentang di dunia dia sudah ngasihkan ke orang-orang pahala-pahalanya, besok di akhirat ternyata dia nggak ada lagi harapan, ternyata Allah datangkan dulu kamu infak segini sehingga dia ada pahala tambahan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah merasa bahwa yang kita lakukan di dunia untuk akhirat itu sia-sia. Maka kita yakin bahwa yang kita niatkan untuk akhirat pasti Allah akan ganti di dunia dan juga di akhirat. Dalam hadis dikatakan, dalam hadis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tangisa abdud dinar, binasalah, celakalah abdud dinar. Dinar itu mata uang yang terbuat dari emas. 1 dinar itu 4,25 gram. Berarti kalau seandainya sekarang 1 gramnya 1.500.000, ya gampangannya 1 juta belah. 4,25 berarti 4.250.000. Itu 1 dinar. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, dan celakalah abdud dirham. Nah, abdud dinar, abdud dirham itu mata dua yang berbeda, satu dari emas, satu dari perak. Kali sekarang duit kertas, kalau duit kleningan gitu, kertas 1.000, kleningan 100 perak, contoh kayak gitu, atau 1.000. Ini adalah gambaran tangis abdud dinar, celakalah para hamba dinar, celakalah para hamba dirham. Itu celakalah para pencari uang tok, gampangannya kayak gitu. Ta'isa abdul khomisah, celakalah abdun para pemburu pakaian, karena waktu itu pakaian itu termasuk barang mewah. Jarang orang yang punya pakaian banyak, beda dengan orang sekarang. Saya tanya ibu-ibu, pakaiannya wonten pinten? Bisa nawong sing wong wadon selemari, ana sing 2 lemari, ana sing 3 lemari. Ibu-ibu pinten? Oke, pokoknya ada yang banyak. Bete sih bingung arep kondangan nganggo sing ngendi, padahal akeh kayak gitu. Beda kalau bapak-bapak biasanya ya wis selemari tok biyunge loro ya. Yang selemari ya bapaknya setitik tok, liyane nggone nggo ibune kabeh. Ta'isa abdul khomisah, yaitu khomisah itu adalah pakaian yang terbuat dari sutra yang mewah atau dari wool yang hangat. Itu harga yang mahal saat itu. Atau ta'isa abdul khomilah, yaitu celakalah bagi abdun. Khomilah adalah pakaian yang terbuat dari bludru yang bahannya kasar, namun tetap itu merupakan barang mewah saat itu.
Karena ada sahabat yang nggak punya pakaian kecuali hanya yang dipakai tok. Bahkan ada seorang gubernur zamannya Umar Ibnul Khattab yang cuma punya satu pakaian tok. Gubernur punya cuma satu pakaian tok. Setiap bulan dia harus jemur 1 kali sehari. Karena rakyatnya saat itu datang Umar Ibnul Khattab ngomong, "Wahai Umar, gubernur kami ada 1 hari setiap bulan dia nggak ngantor. Kalau dihubungi susah, di rumah terus." Ditanya, "Kenapa engkau di rumah terus?" Dia mengatakan, "Karena saya nggak punya baju kecuali yang nempel di tubuh saya, sehingga setiap bulan sekali saya harus jemur dan setelah kering baru saya pakai." Ini seorang sahabat Nabi yang kedudukannya seorang gubernur. Dia hanya punya 1 pakaian. Nggak ngantor 1 kali diprotes warganya. Itu termasuk barang murah. Inna u'tiya rodiya wa illam yu'ta sakhito. Jika diberi dia senang, namun jika dia tidak diberi maka dia marah. Ta'isa wantakas, celakalah dan tersungkurlah. Wa idza syika falan intakos, celakalah dan tersungkurlah ia apabila terkena duri dia tidak dapat dicabut durinya tersebut. Saya ulangi, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khomisah, dan celakalah hamba khomilah. Jika ia diberi dia senang, tetapi jika dia tidak diberi dia marah. Celakalah dan tersungkurlah ia apabila ia terkena duri dia tidak dapat mencabut duri tersebut. Ini celaka bagi orang yang kepenginnya dikasih namun tidak kepengin ngasih. Kalau tidak dikasih dia marah. Dia pikirannya hanya dunia, dunia dan dunia. Sampai Rasulullah SAW pun kalau gampang orang sekarang adalah nyupatani. Idza sika fala intakos. Apabila dia terkena duri maka semoga tidak dapat dicabut lagi. Gampangannya kalau dia kesusuben orang tayang diciput gitu. Sakit apa mboten? Sakit, kesusuben gitu. Saya punya teman yang kesusuben, sininya masuk gitu. Apa sebenarnya? Kayu glugu masuk ke sini, dijorna seminggu. Rasanya mut gitu. Itu rasanya Masya Allah. Dan ini disupatannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia hanya mencari dunia, dunia dan dunia. Maka yang harus kita jauhi. Tuba li'abdi akhidin bi'inani farasihi fisabilillah. Dan Rasulullah pun mengatakan, bahagialah seorang hamba yang memacu kudanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Asy'asa ra'suhu mukhbarahu qadamahu in kana fil hirasati kana fil hirasah wa in kana fis saqati kana fis saqah in ista'dana lam yu'dan lahu fa in syaqa'a lam yusyaffa. Yang rambutnya kusut dan kedua kakinya berlumur debu. Bila berada di pos penjagaan, dia akan tetap setia berada di pos penjagaan. Dan bila ditugaskan di garis belakang, dia akan tetap setia berada di garis belakang. Jika meminta izin untuk menemui raja atau penguasa, dia tidak diperkenankan dan dia tidak bertindak sebagai perantara dan diantaranya tidak diterima. Dan perantaranya tidak diterima. Dikatakan adalah, kita garis bawahi, tuba li'abdi akhidin bi'ibadi farashihi fisabilillah. Bahagialah seorang hamba yang memacu kudanya dan untuk berjihad di jalan Allah. Di sini Rasulullah menggambarkan bukan berarti hanya pekerjaan itu tok yang akan mendapatkan pahala besar.
yang fisabilillah dikatakan, yaitu berjalan di jalan Allah, yaitu jihad fisabilillah, yaitu menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekerunya, gampangannya, ada seorang ustadz yang menegakkan syariat Islam atau mengajarkan agama Islam, itu sama saja, itu jihad fisabilillah. Apakah yang akan mendapatkan pahala cuma itu? Enggak. Yang namanya fisabilillah bisa jadi seorang ustadz yang dia menasehati orang-orang yang ada di masjid dan orang yang menjadikan pengajian itu ada, yaitu takmir masjidnya, yang membolehkan silahkan masjidnya digunakan untuk berdakwah, atau panitianya, ini loh yang bikin flyernya, yang bikin membagi undangannya supaya orang-orang datang, orang yang nyoting lalu diupload dan banyak yang melihatnya, itu termasuk fisabilillah, yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW menggambarkan adalah yang dia rambutnya kusut, kedua kakinya berlumur debu, bila berada di pos penjagaan dia akan setia berada di pos penjagaan, karena saat itu yang namanya jihad fisabilillah, namanya jihad itu ya berarti kebanyakan kotor, beda dengan orang sekarang. Kalau seandainya nyoting apa berdebu, enggak, dila-dila ngaca juga bisa gitu. Maka gambaran ini yang penting dia hanyalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bila berada di pos penjagaan, dia akan setia tetap berada di pos penjagaan. Dan bila ditugaskan pada garis belakang, dia akan tetap setia berada di garis belakang. Jika meminta izin untuk menemui raja atau penguasa, dia tidak diperkenankan, dan jika dia bertindak sebagai perantara, perantaranya tidak diterima. Artinya, orang tersebut yang akan masuk surga bukanlah yang terkenal, namun yang niat karena Allah. Walaupun dia hanya orang bawahan, dikatakan dia hanya penjaga saja. Penjaga kan dikatakan orang yang paling rendah. Kalau sekarang gampangannya di kabupaten kan ada bupati, ada sekda dan lain sebagainya. Yang paling rendah nopo? Yang dipandang paling rendah nopo? Tukang sapune, gampangannya kayak gitu. Di gampangannya tukang sapune. Namun apabila dia orang tersebut dia nyapu kabupaten, namun dia niat karena Allah Subhanahu wa taala, dia bekerja untuk menafkahi keluarganya dan dia bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi orang yang ini akan masuk surga duluan ketimbang pemimpinnya. Karena pemimpinnya harus banyak pertanyaan, anggaran di mana dan sebagainya, sedangkan dia hanya bekerja sebagai nyapu namun dia amanah, maka dia akan mendapatkan pahala surga lebih duluan. Yang penting adalah keamanahannya. Bahkan dikatakan berada di garis belakang, walaupun dia hanya penjaganya saja. Kalau seandainya dia kepengen ketemu dengan panglima perangnya, dia nggak bisa. Kepengen ketemu dengan rajanya, dia nggak bisa. Untuk ngomong raja netok juga nggak boleh. Namun kalau dia amanah, maka dia akan mendapatkan pahala surga. Yang dia fokus adalah mencari hidupnya di akhirat, bukan minta di dunia. Dia nggak kepengen terkenal, dia nggak kepengen jadi orang nomor satu, namun yang dia inginkan hanya akhiratnya. Seperti Uwais al-Qarni, saat Umar mencari orang yang dituju Rasulullah, setiap ucapannya akan dikabulkan oleh Allah. Dikatakan dia hanya seorang penjaga kuda yang ada di pinggiran Madinah saat itu. Maka ini orang yang terbaik. Dia nggak kepengen nomor satu, namun dia pikirannya adalah akhiratnya. Mungkin ini saja, sekian dari saya. Bila banyak kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.